Marilah di pagi hari yang indah ini kita membawa hati kita ke dalam sungai Allah, masuk lebih dalam dan menikmati air yang Tuhan alirkan di dalam hidup kita. Marilah kita berada di meja yang Tuhan sediakan buat kita, makan bersama untuk mengenyangkan roh kita. Saudara, marilah kita membuka hati kita. Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk mengalami firman. Kami rindu dijamah oleh kebenaran firman. Kami rindu diisi oleh kebenaran firman. Karena hanyalah firman-Mu yang membuat kami kuat. Hanya firman-Mu yang membuat kami teguh. Hanya firman-Mu lah yang membuat kami kenyang. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu yang akan Kau curahkan saat kami mengalami firman. Kami berdoa memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini saya akan berkhotbah kembali mengangkat dengan satu tema, mengalami damai di saat pandemi. Mengalami damai di saat pandemi. Saudara, teks yang akan kita baca kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat 9 hingga 14. Bapak Ibu boleh menyimaknya dan saya akan membacakan teks ini buat saudara sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sengsaraku, Engkau yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan kurban syukur akan kubayar kepadamu, sebab Engkaulah yang telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara-saudara sekalian, efek domino dari wabah corona bukan hanya berdampak bagi dunia pendidikan, tetapi juga bagi perekonomian. Para pembisnis terancam krisis, mereka terancam gulung tikar. Ada ribuan karyawan yang sudah dirumahkan, bahkan kena PHK. Saudara, bagi pengusaha tahu, barangkali saat-saat seperti ini bisa terancam lesu. Bagi para pengusaha sandal, saat-saat seperti ini bisa terancam gagal. Dan bagi para pengusaha selimut, ada kemungkinan terancam bangkrut.
Saudara, perekonomian bukan hanya melambat, tetapi juga akan melemah. Kalau situasi seperti ini terus-menerus, satu perenungan saya, bagaimana saya bisa menemukan damai di tengah-tengah situasi pandemi? Bagaimana kita bisa mengalami sejahtera sementara kita di tengah-tengah corona? Bagaimana kita bisa bertahan saat-saat sulit apabila COVID terus menghimpit? Bapak Ibu yang saya kasihi, mari pagi hari ini saya menyampaikan kabar baik buat saudara. Bukalah hatimu dan izinkanlah damai dari surga itu akan mengisi saudara. Damai yang bukan berasal dari dunia ini, damai yang tidak pernah dijanjikan oleh dunia ini, bahkan dunia ini tidak bisa memberikan. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh seorang pejuang kemanusiaan India yang bernama Mahatma Gandhi. Di tengah-tengah kesulitannya memperjuangkan India, dia mengatakan demikian: masing-masing harus menemukan perdamaian dari dalam dirinya, dan perdamaian yang nyata tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan dari luar. Saat-saat seperti ini, keadaan-keadaan dari luar tidak bisa mendukung suasana hati kita menjadi damai. Bahkan sebaliknya, kita semakin carut-marut, kita sedang bergumul. Saudara, kabar baik yang pagi hari ini saya sampaikan buat kekasih Tuhan adalah, bagi kita orang percaya yang terus memandang Allah dan mempercayainya, maka kedamaian itu akan kita dapatkan dari sana. Sekali lagi, bahwa bagi kita orang yang percaya, yang terus memandang Allah dan mempercayainya, kedamaian itu akan memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Amin. Kalau kita membaca teks di dalam Mazmur 56, tidak terlepas dari perjalanan hidup Daud. Saudara, sebagai buron negara, Daud harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lainnya. Hidupnya terus dibayang-bayangi oleh maut, dari pengejaran Saul yang memburu siang dan malam. Di dalam pelariannya itu, Daud kehilangan kekuatan. Dan pada waktu dia berada di Nob, dia harus minta kepada Imam Abimelek untuk mendapatkan suplai makanan. Karena sudah tidak ada lagi yang diharapkan. Bahkan ada beberapa ratus orang yang mengikutinya sedang kelaparan. Dan di dalam teks 1 Samuel pasal 21, setelah Daud pergi dari Nob, lalu dikatakan di dalam ayat-ayat itu, dia melarikan diri ke kota Gad. Saudara, Daud bukan kehabisan pasokan makanan untuk menopang kelangsungan hidupnya, tapi dia telah kehilangan arah dan tujuan. Sekarang ini dia berada di satu kota, yaitu kota Gad. Ingatkah beberapa tahun sebelumnya
Daud pernah mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Dan Goliat itu berasal dari kota Gat. Secara tidak langsung, sekarang Daud masuk ke dalam perangkap. Daud masuk ke kandang musuh. Saudara, dia terjebak di sana. Dan ketika Daud berada di Gat, orang-orang mengenali siapa Daud. Lalu mereka mengatakan dan melaporkan kepada Raja Akis, Daud ada di sini. Kepada dialah orang-orang menyanyikan bahwa Saul telah membunuh beribu-ribu dan orang ini telah membunuh berlaksa-laksa. Dan Daud memperhatikan itu, dan Daud menjadi takut. Daud bukan hanya kehilangan kekuatan, Daud bukan hanya kehilangan arah atau tujuan. Dan saat ini Daud kehilangan rasa aman. Untuk menyelamatkan nyawanya dari Akis, Daud berpura-pura menjadi orang yang tidak waras. Dia membiarkan liurnya itu meleleh. Lalu apa kata Akis melihat orang ini? Apakah di negeriku sudah tidak cukup lagi orang gila? Usirlah orang ini keluar dari tempat ini. Saudara, beberapa tahun yang silam Samuel pernah mengurapi Daud dan menubuatkan satu kelak dia akan menjadi raja. Daud bukan hanya kehilangan rasa aman, tapi Daud juga kehilangan kepercayaan diri. Saudara, apakah Bapak Ibu juga mengalami masa-masa seperti Daud? Saudara kehilangan kehabisan pasokan makan. Saudara kehilangan arah dan tujuan. Saudara kehilangan rasa aman. Saudara kehilangan rasa percaya diri. Satu hal kabar baik yang pagi hari ini saya sampaikan mengenai kehidupan seorang yang bernama Daud. Daud tidak pernah kehilangan percayanya kepada Allah. Daud tidak pernah kehilangan kepercayaannya kepada Allah. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 56 tadi, di dalam ayat yang keempat saya akan baca ulang. Perhatikanlah baik-baik ayat itu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nampaknya kunci untuk mengalami damai adalah percaya kepada Allah. Jadi kekasih Tuhan, pada waktu kita percaya kepada Allah, itu akan menjadi kunci untuk kita mengalami damai di dalam hidup kita. Dan secara khusus pagi hari ini, 2 atau 3 bulan terakhir ini kita berada di masa-masa di mana pandemi corona itu mewabah di mana-mana. Saya berdoa agar kita mengalami damai dari Allah. Dan saya mendorong pagi hari ini saudara untuk percaya kepada Allah. Hanya percaya kepada Allah, kita akan mengalami damai di tengah-tengah pandemi. Ada 3 hal yang pagi hari ini kita bisa belajar dari Mazmur 56, sebuah tulisan yang digubah ketika dia berada di kota Gat. Yang pertama, saudara, belajarlah berserah. Saat hidup ini penuh
susah. Sekali lagi, belajarlah berserah saat hidup penuh susah. Seringkali ketika kita mencucurkan air mata, kita disebut orang yang cengeng. Seharusnya laki-laki tidak harus menangis dan mudah menangis. Bahasa yang sekarang lagi ngetren baper, bawa perasaan, hanyut di dalam rasa mengasihani diri. Dalam keadaan seperti itu, kita seperti sedang berada di dalam lembah-lembah kekelaman. Kita merasa gagal dan kita meratapi nasib buruk yang sedang kita alami. Itulah sebabnya seringkali air mata dijadikan simbol orang yang lemah. Pertanyaannya, apakah demikian? Saudara, air mata merupakan bahasa yang jujur saat kita berada dalam beban dan pergumulan yang berat. Saat kita sedang di dalam kesulitan, tidak salah kita menangis. Saat kita di dalam kondisi susah, tidak salah kita mencucurkan air mata. Air mata itu berharga sekali. Saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bersaksi bagaimana dia tidak memiliki air mata, sehingga untuk meneteskan air mata ada obat yang sangat mahal sekali, dan di dalam hitungan beberapa detik atau beberapa menit dia harus meneteskan itu oleh karena tidak memiliki air mata. Betapa berharganya air mata kita, sudah. Alkitab mencatat bagaimana Tuhan akan menaruh air mata kita di dalam kirbatnya, dan Tuhan menghitung air mata itu. Air mata ditaruh di dalam kirbat. Apa itu kirbat? Kirbat merupakan buli-buli yang biasanya terbuat dari kulit domba atau kulit lembu. Dan kirbat itu biasanya dipakai untuk menaruh susu atau minyak zaitun. Bagi orang-orang Yahudi peratap, ada kemungkinan mereka memakai alat tersebut untuk menyimpan air mata sebagai tanda duka, tanda perkabungan, dan menyimpannya sebagai kenangan akan kepedihan yang pernah dialami. Kalau Bapak Ibu pernah membaca kisah anak Imam Yairus, lalu ada orang-orang yang menangis meratap. Betapa kepedihan itu terjadi. Dan air mata para peratap itulah yang disimpan di dalam kirbat untuk mengingatkan bahwa mereka pernah mengalami kedukaan dan kepedihan yang mendalam. Pemazmur menggambarkan seperti demikian. Bagaimana Tuhan itu memperhatikan air mata, dan air mata itu ditaruh di dalam kirbat. Saudara, Allah itu Allah yang peduli. Amin. Allah itu Allah yang hadir, Allah yang memberi damai, Allah yang mengusir ketakutan demi ketakutan, dan Allah itu tinggal imanen dengan kita, memberikan kekuatan dan kemampuan.
Saat air mata saudara tertumpah, Tuhan tahu persis pergumulan ini. Saat saudara menangis, Tuhan mengerti pergumulan kita. Saat saudara berduka di hadapan Tuhan, Tuhan ada di sana. Kalau Tuhan pernah hadir di tengah-tengah Maria dan Marta yang sedang menangis, berduka, Tuhan yang sama, Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga saudara-saudara sekalian. Saat kita susah, marilah kita terus berserah. Berserah bukan tanda orang lemah. Berserah tanda orang yang taat dan hidup mengikuti kehendak Tuhan. Berserah adalah tanda orang yang kuat, karena dia sadar bahwa dia miskin di hadapan Allah dan dia perlu Tuhan di atas segala-galanya untuk mengatur hidupnya. Mari kita belajar berserah saat hidup ini penuh dengan masalah. Charles Haddon Spurgeon satu kali dia berkata demikian: kekhawatiran kita tidak menghilangkan penderitaan hari esok, tetapi hanya mengosongkan kekuatan hari ini. Jadi saat Bapak Ibu khawatir, takut, cemas hari-hari ini, itu tidak akan menambah kekuatan kita, tidak menambah jauh sehasta perjalanan kita, justru akan memperlemah dan mengosongkan hidup kita. Pagi-pagi hari ini di rumah masing-masing, saudara menangis, saudara meratap, saudara sedang di dalam hadirat Allah dan mengatakan, Tuhan, aku perlu Engkau menjamah hidupku. Saat-saat kita di tengah-tengah pandemi, izinkanlah sungai Allah itu mengalir di dalam hatimu, dan sungai Allah itu adalah sungai yang memberi damai sejahtera di dalam diri saudara. Pelajaran yang kedua dari Mazmur ini adalah belajarlah fokus saat harapan terasa pupus. Belajarlah fokus saat harapan terasa pupus. Mengapa banyak orang yang harapannya pupus, saudara? Sekali lagi pertanyaan yang sangat sederhana ini. Mengapa banyak orang yang harapannya pupus? Mungkin bagi orang-orang muda yang mengatakan bahwa ketika cinta diputus, nomor WA dihapus. Bagi para pembisnis yang gagal, dia mengatakan harga-harga tak terkejar, usaha terancam gulung tikar. Bagaimana dengan pelayanan yang terasa gagal? Mereka mengatakan kesulitan tak teratasi, minta BPD untuk memutasi. Banyak orang yang putus asa, baik itu di dalam bercinta, baik di dalam berbisnis, baik di dalam pelayanan. Kita melihat tidak ada kunjung kemajuan, kita melihat tidak ada hasil yang maksimal, kita melihat bahwa cinta kita ditolak, kita melihat bahwa usaha nampaknya tidak ada kemajuan dan keuntungan. Putus asa, pupus harapan. Berapa banyak yang pagi hari ini mendengar firman Tuhan ini dan saudara berada di dalam situasi yang pupus harapan. Saya menyampaikan kabar baik. Marilah kita fokus saat harapanmu terasa pupus.
Saudara perhatikanlah ayat 11 dan 12. Mari kita kembali lagi di dalam Mazmur 56 itu. Kepada Allah firman-Nya aku puji, kepada Tuhan firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Fokus kepada Allah itu ditandai dengan penuh percaya. Saat kita fokus kepada Allah, itu artinya kita percaya, mempercayai, dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Orang yang fokus terus kepada Allah, dia membangun keyakinannya siang dan malam. Orang yang fokus kepada Allah, dia telah menyerahkan hidup jiwa raganya di tangan Tuhan. Kepada Allah yang iman kita, di mana kita membangunnya, kita terus-menerus bergantung secara total, mempercayai Dia dan mempercayai kedaulatannya di dalam hidup kita. Sekali lagi, pupus harapan, ada kemungkinan kita mulai pelan-pelan bergeser dari fokus kepada Allah, berubah menjadi fokus kepada masalah. Satu kali saya ada kesempatan untuk naik helikopter. Saya duduk di belakang kopilot. Saudara, pada waktu kopilot itu mengoperasikan semua perangkat saudara sekalian, saya melihat ada satu alat yang menunjukkan arah pergeseran hanya beberapa derajat. Maka saudara sekalian, arah yang menunjukkan beberapa derajat itu pelan-pelan membawa pesawat helikopter itu jauh dan semakin jauh. Barangkali saudara sekalian, pupus harapan tidak pernah terjadi seketika, melainkan pelan-pelan ada sebuah pergeseran kita dari fokus kepada Allah, semangat kepada Allah mulai pelan-pelan bergeser, dan hati kita menjadi tawar, saudara sekalian. Mengapa banyak orang yang pupus? Dan pagi hari ini Tuhan sedang menyapa saudara, kembalilah fokus. Pandanglah Allah dengan sepenuh hati. Fokus kepada Allah itu menjadikan Allah tempat untuk mengalami kekuatan baru. Tuhan bukan salah satu sumber kekuatan kita. Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Saat hati kita merasa lelah, saat kita merasa tidak berdaya, mari kita kembali fokus kepada Allah, dan di sanalah kekuatan baru itu diberikan kepada kita. Saya butuh kekuatan itu. Saudara memerlukan kekuatan itu, dan kekuatan itu hanya kita terima saat kita fokus di hadapan Allah terus-menerus. Kesulitan demi kesulitan seolah-olah sedang menggempur kita saat ini. Hanya Allah yang kita percayai, dan firman-Nya kita puji. Allah itulah yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Teruslah fokus saat harapanmu terasa pupus. Yang terakhir,
Belajarlah bersyukur dikala hidup terasa hancur. Saudara, tidak ada sebuah kekuatan yang bisa merampas sukacita kita selain perasaan merasa sendiri dan hancur berkeping-keping. Hidupnya seolah-olah seperti bangunan yang runtuh berkeping-keping. Kalau tidak salah beberapa hari yang lalu, mungkin di kota Jambi, saat terjadi corona ini, satu keluarga nekat bunuh diri, saudara sekalian. Mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka nekat bunuh diri satu keluarga itu. Barangkali faktor depresi dan dia merasa sendiri, merasa terasingkan, merasa tak berdaya, dan merasa jauh dari orang lain yang peduli. Hidupnya terasa hancur, saudara. Kembali lagi, ketika Daud masuk di Gat, Daud dalam kondisi lelah. Daud kehilangan arah. Daud kehilangan rasa aman. Daud rasa keyakinannya semakin pudar. Hidupnya terasa hancur. Dan dia melarikan diri ke gua Adulam yang pengap, tidak sedap, lembab, penuh dengan pergumulan berat. Hidupnya terasa hancur lebur. Perhatikan baik-baik ini. Ketika hidupmu terasa hancur, marilah kita belajar mengucap syukur. Mengucap syukur itu akan memberikan kekuatan yang baru buat kita. Mengucap syukur ini merupakan pelajaran tertinggi dari semua agama. Dan ilmu-ilmu yang lain juga mengajar mengucap syukur. Mengucap syukur merupakan pengakuan kepada oknum yang transenden, yang menguasai alam ini secara universal. Ada kekuatan yang ada di atas kita, yang melampaui kita, yang memegang hidup kita, yang memegang kendali kita, yang mengontrol hidup kita, yang memegang jalannya sejarah kita. Mengucap syukur saat hidupmu terasa hancur lebur. Mengucap syukur itu merupakan korban utama kita kepada Allah karena kita mengalami pertolongannya. Perhatikanlah baik-baik di dalam ayat 13. Mari kita perhatikan kembali. Nasarku kepadamu ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Mengucap syukur itu merupakan korban utama kita kepada Allah. Mengucap syukur itu adalah penyembahan kita kepada Allah. Karena kita mengalami pertolongannya, karena kita mengalami keajaibannya, karena kita mengalami apa yang baik dari Tuhan. Amin. Belajarlah mengucap syukur. Saudara, ada hal yang positif yang saya bisa dapatkan dari 2 bulan terakhir ini ketika kami berada di dalam masa pandemi ini. Salah satu di antaranya adalah kami mulai setiap malam dan setiap pagi, yang tadinya kami hanya berdua, anak-anak ada di Malang dan Surabaya, dan sekarang berkumpul
kumpul bersama-sama oleh karena kuliah sedang ditunda. Kami Biston pagi mengucap syukur. Kami Biston malam mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas makan minum yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan sepanjang bulan ini kami bisa melihat tangan Tuhan yang maha murah itu dilimpahkan di atas kami berkat-berkat-Nya. Saya hanya bisa meneteskan air mata pada waktu saya bersyukur. Tuhan yang maha murah, Tuhan yang mengerti keberadaan kami, Tuhan yang memberkati seisi keluarga kami. Satu lembar baju pun tidak koyak. Tidak ada hal-hal yang tidak kami lewati. Tidak bersama dengan Allah, kami bisa melihat tangan Tuhan itu. Mengucaplah syukur. Seandainya bisnismu terkesan hancur lebur, mengucaplah syukur. Walaupun rumah tanggamu mungkin seolah-olah tidak akur, mengucaplah syukur. Jika seandainya perekonomianmu sedang mengalami babak belur, bagi saudara yang sedang bekerja, SIM dan lain sebagainya, mengucaplah syukur. Seandainya gajimu masih diulur-ulur, mengucap syukur. Saudara, kita mengucap syukur karena mengucap syukur itu memberikan kekuatan ekstra di atas hidup kita. Amin. Tuhan akan membukakan jalan dan perkara-perkara ajaib di atas kita. Saudara, ada satu kisah sepasang suami istri Kristen. Mereka adalah pedagang tempe. Dan pada waktu mereka jualan tempe, tempenya itu tidak laku, saudara. Ratusan tempe yang telah diproduksi, tidak ada orang yang membeli. Otomatis akan terancam bangkrut dan gulung tikar pedagang itu. Si suami pulang ke rumah dan menangis, mengatakan, "Mama, tak seorang pun membeli tempe kita." Suami istrinya mengatakan, "Papa, barangkali kita kurang berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama." Lalu dia berdoa dan berdoa. Dia membuat tempe lagi, dan tempenya tidak laku-laku lagi. Si suami pulang, saudara sekalian, dan mengadu, "Mama, nampaknya keadaan semakin buruk. Harapan kita untuk berbisnis tempe nampaknya akan segera sirna." Istrinya yang rohani itu mengatakan, "Apa masalahnya? Tidak ada yang beli." "Papa, ayo kita berpuasa. Barangkali dengan puasa besok tempe kita akan laku." Mereka berpuasa, lalu mereka membuat tempe dan menjualnya kembali. Kembali tidak laku-laku, saudara sekalian. Nah, kalau saudara tidak laku-laku, hati saudara penuh luka-luka, bukan? Ya. Jalan kita penuh liku-liku. Ya. Kita akan cari bank yang bisa meloloskan permohonan kita. Ya. Cari bank yang huruf pertamanya L, yang nggak tahu huruf pertama L apa, yang menolong kita, seorang yang penuh dengan liku-liku dan luka-luka oleh karena tempenya tidak laku-laku. Saudara, sudah pupus harapannya, terancam bangkrut. Ini yang terakhir kali. Pasangan suami istri ini berdoa, berpuasa, sudah berdoa juga sudah. Dia katakan begini, "Ayo kita bersyukur saja. Kita bersyukur. Lalu dia mulai bersyukur dan bersyukur. Satu kali, saudara sekalian, dia jual dalam keadaan tempe belum jadi. Dan itu ada
ratusan tempe, saudara sekalian. Dengan terus bersyukur dan berharap, bagaimana tempe yang belum jadi ini ada orang yang mau membelinya. Ada seorang ibu-ibu yang turun dari mobil. Dan ketika dia turun dari mobil, dia hendak memborong tempe itu. Dan dia mengatakan, "Bapak, saya mau membeli tempe semuanya ini." Si pedagang itu mengatakan, "Ibu, tempe kami belum masak." Ibu itu mengatakan, "Bapak, tidak apa-apa. Barangkali ini masih beberapa jam kemudian, sebab sebentar kami akan berangkat ke Belanda. Jadi semua tempe ini akan kami borong." Saudara, sederhana. Tuhan sedang menyediakan berkat di atas hidup saudara kalau saudara mengucap syukur. Rasul Paulus mengatakan mengucaplah syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur. Saat hidup terasa hancur buruk, marilah kita belajar bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, Rasul Paulus pernah menulis, dan di dalam suratnya kepada jemaat Filipi ini dia mengatakan demikian: "Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu." Memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Garis bawahi memelihara. Kata memelihara adalah diambil dari kata ponero. Kata ponero ini merupakan gambaran dari militer yang berarti menjaga atau membentengi. Damai sejahtera Allah itu akan seperti seorang prajurit atau seorang serdadu yang sedang menjaga pintu gerbang kehidupan batiniah kita. Damai sejahtera itu akan menjaga hidupmu di tengah-tengah situasi pandemi. Damai yang melampaui segala akal itu akan tinggal di dalam diri. Dan damai yang dimaksudkan bukan damai yang berasal dari luar, melainkan damai yang mengalir dari hati kita. Haleluya. Buka hatimu. Izinkanlah sungai itu mengalir. Sungai damai sejahtera itu mengalir. Sungai damai sejahtera itu memenuhi hati kita. Kita bisa mengalami damai saat kita berada di tengah-tengah pandemi. Mari dikasih Tuhan, 3 hal dari Mazmur ini kita belajar. Sekali lagi, mari kita belajar berserah saat hidup terasa kalah. Belajarlah fokus saat harapan terasa pupus. Dan yang terakhir, belajarlah bersyukur saat kehidupan terasa hancur. Tuhan memberkati. Mari angkat kedua tangan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah yang mengalir ke dalam hidup. Malah tanpa kaya syiki adalah papa kaya syiki. Hinaya adalah papa kaya syiki adalah papa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang memiliki damai sentosa itu ya Tuhan. Aku berdoa Engkau sedang bekerja melampaui apa yang sedang aku pikirkan dan doakan. Tuhan bukan hanya melewati mereka, melainkan Tuhan melawat mereka. Aku berdoa damai sejahtera itu penuh di atas keluarga Allah. Penuh di atas saudara-saudara kami,
penuh di dalam saudara-saudara seiman kami. Damai itu memenuhi Indonesia. Damai itu memenuhi pemerintahan kami. Damai itu memenuhi pemimpin-pemimpin kami. Damai itu memenuhi sinode kami. Damai itu memenuhi BPD kami. Damai itu memenuhi rekan-rekan sekerja kami. Damai itu memenuhi para kawanan domba Allah. Sekali lagi, Tuhan, aku berdoa, damai itu penuh di atas mereka. Aku memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, peliharalah saudara-saudara kami seperti Engkau memelihara biji matamu. Berkatilah Engkau, berilah kekuatan ekstra. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada hambanya.